Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Hari ini kita bahas tentang salah satu rukun Islam yang akan kita jalani, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar. Qala, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal islamu ala kham, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadan wal hajj wa shaumi ramadan. Dan dia menjadi rukun Islam yang ke berapa? Puasa. 4 apa 3? 4. Ya, ini harus dihafal. Dan sebelum kita mengamalkan pada puasa Ramadan, maka alangkah baiknya kita memahami hukum-hukum yang terkait dengan puasa Ramadan, sehingga kita melaksanakannya dengan ilmu, melaksanakannya, mengamalkannya dengan ilmu. Yang pertama adalah berpuasa adalah amalan-amalan yang juga diperintahkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kita, yaitu sebelum umat Islam. Jadi Allah memerintahkan puasa bukan hanya kepada umat Islam saja, tapi kepada umat-umat sebelumnya juga Allah memerintahkan berpuasa. Seperti Nabi Musa diperintahkan berpuasa setelah selamat dari kejaran Fir'aun. Ya. Demikian juga Ibrahim, demikian juga Isa. Sehingga Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Apa tujuannya? Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka pada masa kaum muslimin, sebelum turunnya perintah wajib puasa Ramadan, maka yang dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya adalah berpuasa pada bulan Muharram, puasa Asyura. Dan itu hukumnya wajib sebelum turunnya perintah wajib Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Hukumnya wajib. Ya. Pada tahun kedua Hijriah, itu berarti setelah Nabi hijrah ke Madinah,
turunlah ayat tadi 183. Diwajibkan atas kalian berpuasa, maka menjadi sunnahlah puasa Asyura. Hukumnya nggak jadi wajib lagi, tapi menjadi sunnah. Dan menjadi wajib puasa bulan Ramadan. Ya. Kemudian tahapan berikutnya, ya, pada awal-awal diwajibkannya puasa, ya, perhatikan ini urutan dalam mengamalkan syariat puasa Ramadan. Pada awal-awal diwajibkannya puasa, tidak ditekankan atau tidak diwajibkan dengan mutlak harus, tapi diberi pilihan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yaitu pada awal perintah puasa Ramadan ini, orang yang mukim, orang yang sehat diberi pilihan, boleh puasa, boleh juga bayar fidyah. Itu tahapan yang kedua, boleh puasa, boleh juga fidyah. Gitu. Turun ayat berikutnya, ya, syahru apa? Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Ayat berikutnya, barang siapa yang menyaksikan bulan, yaitu dia tahu masuknya bulan Ramadan, falyasumhu, maka wajib dia berpuasa. Maka ketika itu orang yang mukim mampu nggak boleh lagi bayar fidyah, wajib dia berpuasa. Tahapan berikutnya, ketika awal-awal diwajibkannya puasa, puasanya itu berbukanya dibatasi dari maghrib sampai isya. Ya, orang kalau dari pagi sampai maghrib, dari pagi sampai menjelang maghrib kan berpuasa, suruh makannya itu hanya dari maghrib sampai isya atau sampai dia tidur. Sudah lewat waktu isya, gak boleh lagi makan, puasa lagi sampai maghrib hari berikutnya. Ya. Atau ketika dia tidur awal-awal, dia bangun misalnya jam 9, jam 10, sudah bangun sudah gak boleh makan lagi. Ya. Sehingga terjadilah kisah yang masyhur, kisahnya salah seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansar, namanya Qais bin Sirwan. Ketika pulang dari bekerja dari kebunnya, ya, maka dia tidak mendapati makanan, lapar, karena bekerja sambil berpuasa, lapar, ya, tidak mendapati makanan. Kemudian dia tertidur. Ketika sudah tidur, bangun lagi udah gak boleh makan, meski sudah disiapkan makanan ketika itu oleh istri. Maka dia lanjut lagi puasa hari berikutnya, maka pingsanlah dia, jatuh pingsan, gak kuat. Orang kerja capek gitu ya, di perkebunan, gak dapat makan seharian, besoknya suruh puasa lagi, pingsan. Sampailah berita ini kepada Nabi SAW. Turun ayat surah Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyam ila rafasi. Ya, dihalalkan bagi kamu pada malam hari di bulan Ramadan untuk berhubungan dengan istrimu. Ya, diharam. Jadi maksudnya ketika berhubungan saja dibolehkan, apalagi urusan makan. Gitu. Itu uslub gaya bahasanya Al-Quran. Dia membahas yang paling berat, masalah jima, tapi di bawahnya di kias aulawi, maka makan, minum, jajan lebih boleh lagi. Maka kalau sahabat Qais bin Sirwal ini tidak pingsan, kitanya yang pingsan kemungkinan, karena nanti tetap seperti itu puasa. Gitu. Ya. Menunjukkan di dalam Islam itu jika ada kesulitan terjadi pada pengamalannya, maka akan ada solusinya, ada keringanan berikutnya, keringanan begini.
Ya, maka bakulah setelah itu kita berpuasa dari subuh, yaitu dari fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Setelah malam kita boleh makan, boleh minum, ya kan, gitu, boleh berhubungan, gitu, sampai menjelang fajar, gitu. Ya, jadi sahabatlah yang mengalami ujian-ujian puasanya, tahapan-tahapan yang berat. Kalau kita tinggal mengamalkannya yang paling ringan, gitu. Ya, paham ya? Kemudian makna puasa saya ringkaskan aja nih, nanti mulai detailkan ringkasan biar selesai. Mudah-mudahan selesai. Kalau nggak selesai nanti kita sambung pas bulan Ramadan. Ya. Makna puasa adalah al-imsak, yaitu menahan sesuatu anisyai. Adapun menurut istilah syariat adalah menahan dari perkara-perkara yang membatalkan puasa dengan niat taqarrub ilallah, dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian para ulama jelaskan, puasa dibagi dua, ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Seluruh amalan Islam itu pokoknya ada yang wajib, ada yang sunnah. Haji ada yang wajib, ada yang sunnah. Demikian juga umroh, ada yang wajib, ada yang sunnah. Salat ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya. Sedekah ada yang wajib, ada yang sunnah. Semuanya selalu beriringan. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, yang wajib puasa ini ada 4 macam. Ya, ada 4 macam. Ini perhatikan. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Ini wajib karena memang diperintahkan. Bukan karena sebab tertentu. Allah memerintahkan langsung untuk kita berpuasa 1 bulan Ramadan. Dan hadisnya juga banyak. Yang tadi saya sebutkan di awal. Bunyal Islamu ala kham syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaumi Ramadan. Ya, Islam ditegakkan di atas 5 perkara, di antaranya adalah puasa di bulan Ramadan. Ya, puasa wajib yang kedua dengan sebab-sebab tertentu. Jadi sebabnya menjadi puasa wajib karena ada sebab tertentu. Ada 3 macam. Yang pertama karena nazar. Seseorang berniat nazar ingin berpuasa. Kalau dapat ini, kalau dapat itu, saya mau puasa. Maka ketika itu menjadi puasa wajib. Maka ketika itu dia menjadi puasa wajib. Yang kedua adalah puasa qadha. Puasa qadha tentu ketika orang terluput beberapa hari dari puasa Ramadan. Dilakukannya tentu di luar waktu Ramadan. Itu puasa qadha. Nah, yang ketiga puasa kafarat. Puasa kafarat. Seseorang misalnya melanggar sumpahnya, maka dia harus puasa 3 hari. Atau seseorang yang berhubungan atau menzihar, tahu nggak zihar? Dalam istilah ilmu fikih mengatakan ibumu, istriku seperti punggung ibumu, maka di antara kafaratnya dia puasa 2 bulan berturut-turut. Atau orang yang melakukan hubungan jima di siang hari pada bulan Ramadan, kafaratnya 2 bulan berturut-turut. Kalau dia nggak bisa punya atau nggak memerdekakan budak gitu ya, maka puasa 2 bulan berturut-turut. 4 macam ini, yaitu puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nazar, puasa kafarat, ini hukumnya wajib. Nggak boleh ditinggal. Artinya harus dilaksanakan. Jika ditinggal, maka dia berdosa kecuali ada uzur syar'i. Yang kedua puasa sunnah. Puasa sunnah dibagi 2. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Yang mutlak apa maksudnya? Puasa pada hari apapun. Ketika kita mau, saya hari ini mau puasa lah, udah puasa. Nggak ada masalah. Gitu. Ya. Ada yang muqayyad yang terikat
dengan waktunya. Seperti contoh yang pertama pada puasa Asyura, terikat dengan tanggalnya, hanya pada tanggal 10 atau tanggal 9 bulan Muharram. Kan nggak boleh tanggal yang lainnya. Kalau dia puasa pada tanggal yang lainnya dapat juga pahala, tapi itu dihitung puasa mutlak. Seperti setelah bulan Ramadan nanti puasa 6 hari di bulan Syawal, itu puasa sunnah, terikat dengan waktunya, dengan jumlah bilangannya 6 hari. Seperti puasa Senin dan Kamis, seperti puasa 3 hari tiap bulan, seperti juga puasa hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Bagi orang yang nggak berhaji, maka dia dianjurkan untuk berpuasa. Ini hukumnya sunnah semua. Hukumnya hanya sunnah. Kemudian yang berikutnya rukun puasa. Rukunnya cuma 2. Yang pertama niat, yang kedua apa? Menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, baik dari makan, minum atau hubungan suami istri. Paham ya? Kemudian perbedaan antara puasa wajib dengan puasa sunnah, para ulama bahas ada 2 perbedaannya. Kalau puasa wajib, dia wajib berniat pada malam hari. Kalau puasa sunnah tidak lazim, tidak mesti dia berniat pada malam. Timbul puasanya niatnya ketika dia bangun sudah jam 7 nggak apa-apa, dia baru niat puasa sunnah. Dengan syarat dia belum makan dan minum. Paham ya? Ini beda antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Itu dilihat dari sisi niatnya. Kalau puasa wajib, maka dia harus menghadirkan niat pada malam hari. Makanya kalau para ulama Syafi'iyah setelah sholat tarawih kita baca apa? Nawaitu sauma ghadin an adai fardu sahri ramadhana hadhihi sanati lillahi, atau fardu lillahi ta'ala. Maksudnya itu apa? Bukan dilafazkan, maksudnya menghadirkan niat gitu pada malam hari. Karena Nabi bersabda, "Man lam yubayyin niyat qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat pada malam harinya, yaitu sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Maka orang yang berpuasa wajib berarti tadi itu 4. Kafarat, nazar, qadha. Maka kalau dia tidak berniat, tidak sah puasanya. Ya. Atau seseorang ragu-ragu, besok mau puasa apa enggak? Besok puasa apa enggak? Masih bimbang. Besok puasa enggak ya? Sampai lewat waktu fajar baru dia netapin, puasa aja lah. Tidak sah puasa wajib. Karena dia belum menetapkan niat. Paham ya? Sedangkan puasa sunnah, dia meskipun tidak berniat pada malam hari tidak bermasalah, tidak berdampak apa-apa. Cuman berbedanya nanti dihitung argo pahalanya dimulai dari niatnya, mulai niat berpuasanya. Kalau puasa sunnah, orang bangun habis salat subuh, dia belum makan belum minum, mungkin tidur, ya kan? Bangun-bangun jam 9. Tanya ke istrinya, ada sarapan enggak? Enggak ada. Kalau gitu saya puasa. Kalau dia belum makan dan minum, maka lanjut puasanya sah, puasa sunnah. Gitu ya. Tapi dihitung pahalanya dimulai dari dia bangun jam 9 itu, dihitung pahala. Iya, dimulai dari niatnya. Dimulai dari niatnya, dihitung argo pahalanya dimulai dari niatnya. Dengan syarat tadi dia belum makan, belum minum, atau juga belum berhubungan dengan istrinya. Itu perbedaan antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Ya, jadi kalau
Wajib niat harus dihadirkan pada malam hari sebelum fajar. Ya. Sedangkan puasa sunnah tidak wajib menghadirkan niat pada malam harinya, wajib. Tentu kalau dihadirkan lebih baik lagi karena dia mempersiapkan, ya kan itu. Tapi andai kata dia nggak niat puasa, tiba-tiba bangun tadi nggak ada makanan, nggak ada minuman di rumahnya, kan gitu. Ah, saya niat puasa saja, maka itu sah puasanya. Paham ya? Maka itu sah puasanya. Ya. Jadi yang membedakan apa? Yang pertama niatnya. Yang membedakan niatnya. Kalau yang wajib harus berniat sebelum waktu subuh, sebelum waktu fajar. Sedangkan yang sunnah tidak wajib menghadirkan niat pada. Bahkan kalau dia nggak berniat dari awalnya niat, tiba-tiba bangun tanya istrinya atau anaknya, ada makanan nggak? Nggak ada. Kalau gitu saya puasa. Besok lainnya lagi ada makanan nggak? Ada, saya puasa. Ini kesianan istrinya nanti nggak makan. Dia wajib mencari nafkah, kan gitu, sesuai kemampuannya. Tapi ini kebiasaan Nabi dan juga sebagian sahabat terkait dengan puasa sunnah, selalu bertanya kepada istrinya, jika didapati istrinya masak maka makan. Tapi jika didapati istrinya tidak ada makanan di sisinya, dia nggak marah-marah istrinya. Saya puasa. Gitu. Itu kebiasaan Nabi dan sebagian sahabatnya. Perbedaan yang kedua, ini perhatikan juga, kalau puasa wajib tidak boleh dibatalkan ketika sudah siang. Maksudnya sudah lewatin waktu fajar. Kecuali ada uzur syar'i yang kuat. Sedangkan puasa sunnah boleh dibatalkan. Puasa sunnah boleh dibatalkan. Misalnya udah jam 12. Lapar nih. Gitu. Tiba-tiba ditawarin kawan, ada kambing gulai. Wah, mantap Pak. Makan Mas. Warung Padang. Ya, mantap nih kan. Kapan lagi ditawarin? Sudah batalkan aja. Maka tidak ada masalah. Kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib nggak boleh dibatalkan. Dosa besar. Kalau puasa kecuali tadi ada uzur syar'i, tiba-tiba mungkin kecelakaan, ya kan? Atau ya yang memberatkan dia misalnya ya, ada uzur yang kuat gitu ya, maka baru dibatalkan. Tapi kalau nggak ada, cuman gara-gara ditawarin lagi puasa, gulai kambing misalnya, gulai apa? Kambing bakar, ya kan? Berubah, maka nggak boleh yang seperti ini. Paham nih? Ya. Jadi perbedaan yang kedua, kalau pada puasa wajib memenuhi puasanya sampai terbenamnya matahari. Nggak boleh makan dan minum. Maksudnya kalau ditawarin makan dan minum jangan makan. Sedangkan kalau puasa sunnah, misalnya sudah jam 3 ada yang nawarin makan. Ya dikembalikan kepada dia pilihannya maksudnya. Boleh dia batalkan, boleh juga tidak. Oleh karena itu seorang istri yang dia berpuasa sunnah harus izin sama suaminya. Kenapa? Kalau suaminya siang hari berhajat sama dia bagaimana? Harus izin dulu. Beda dengan puasa wajib. Kalau puasa wajib harus ditunaikan. Paham nih? Tapi kalau dia puasa sunnah harus izin dulu suaminya. Boleh nggak saya puasa sunnah nih? Ngomong dulu malam harinya. Takutnya nanti main tarik-tarik aja siang. Ya. Nggak berdosa tapi dia harus izin dulu. Maka kata para ulama, kata Nabi SAW, maka tinggalkan puasanya, penuhi hajat suamimu. Begitu kata Nabi SAW. Penuhi hajat suamimu. Itu kalau puasa sun. Tapi kalau puasa wajib tidak. Dia tetap harus tegakkan. Karena wajib. Paham ya? Maka dia tidak boleh makan dan minum. Jelas nggak nih? Jadi puasa yang masih ketiga satu puasa Ramadan, terus
Ya, puasa dengan sebab ada 3. Tadi nazar, qadha, sama kafarah. Yang 3 4 belum ya? Itu sudah 4. 4 amal Ramadannya. Oh, berarti maksudnya saya bilang tuh saya kira puasa dengan sebab itu tentunya itu aja itu ada 3 4 yang gitu. Nah, totalnya puasa wajib ada 4. Puasa Ramadan. Kenapa dipisahkan puasa Ramadan? Karena dia nggak ada sebab. Karena memang perintah dari Allah langsung. Paham nggak? Perintah dari Allah langsung. Dari Nabi juga. Gitu. Puasa Ramadan. Sedangkan yang ada sebab, maksudnya terjadi menjadi puasa itu wajib karena terpenuhi sebabnya. Seperti orang ngomong, kalau saya dapat duit banyak, saya pengen puasa, maka jadi nazar. Kan gitu. Maka jadi puasa wajib. Gitu. Atau yang kedua, dia ternyata meninggalkan beberapa hari pada bulan Ramadan, maka dia mengqadha puasanya. Sebab itulah dia mengqadha puasanya di hari selain bulan Ramadan. Kan gitu. Yang ketiga atau kafarat, dia melakukan pelanggaran. Tadi pelanggaran-pelanggaran yang kafaratnya dalam Islam dibayar dengan puasa. Seperti melanggar sumpah, puasa 3 hari. Seperti tadi berhubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan, puasa 2 bulan berturut-turut. Paham ya? Kemudian ada puasa yang dilarang. Ada puasa yang dilarang. Tadi ada puasa yang disyariatkan, ada puasa yang dilarang. Apa? Yang pertama tentu puasa pada hari raya. Nggak boleh, haram. Ya, nggak boleh orang berpuasa pada hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, tambah hari tasyriknya, nggak boleh, haram. Kalau ada orang beralasan saya Idul Fitri orang pada makan, saya mau mendekatkan diri kepada Allah dengan puasa, malah dosa dapatnya. Nggak boleh, karena Allah dan Nabi-Nya yang memerintahkan dia suruh makan. Maka itu puasa yang haram dia kerjakan. Ya, yaitu puasa pada hari-hari raya dari kaum muslimin. Kemudian puasa wisal. Wisal itu puasa yang khusus untuk Nabi. Puasanya 24 jam. Nggak boleh kita puasa begitu. Nabi larang, haram. Puasa wisal 24 jam nggak makan. Kalau kita kan puasa dari fajar sampai terbenam matahari. Bahasanya mungkin sekitar 12 jam lah, ya kan ya? Ya enggak? 12 jam. Nah, orang puasa 1 hari 24 jam. Itu namanya puasa wisal. Datang sebuah hadis Nabi SAW ketika Nabi ditanya tentang puasa wisal. Sahabat bilang, bukankah engkau melakukan puasa wisal ya Rasul? Iya, saya melakukan puasa wisal. Tetapi saya tidak sama dengan antum, maksudnya dengan kalian. Saya diberi makan oleh Allah, sedangkan kalian tidak. Maka nggak boleh puasa wisal. Iya. Ya. Kemudian juga puasa yang dilarang, puasa dahar. Setahun penuh puasa, nggak pernah buka-buka. Haram, nggak boleh. Maka sebaik-baik puasa apa? Puasa apa setelah bulan Ramadan? Puasa apa? Nabi Daud. Puasa sebaik-baik puasa itu Nabi Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Sehari puasa, sehari berbuka. Itu puasa Nabi Daud. Ya. Dan berpahala terus. Paling afdolnya. Ya. Jelas ini. Paling sehat. Sehat. Jadi puasa yang dilarang ada beberapa macam tadi. Puasa terkait hari raya, hari tasyrik, ya, Idul Adha. Kemudian puasa wisal, yaitu puasa sambung 24 jam. Kemudian puasa Yaumud Dahr, yaitu puasa setahun penuh nggak pernah batal, terus puasa. Maka ini dilarang. Ya, Nabi tidak pernah berpuasa penuh selain bulan Ramadan, kecuali yang paling banyak puasa 1 bulan penuh itu hanya pada bulan sekarang nih, bulan Sya'ban. Paling banyak Nabi puasa pada bulan Sya'ban. Kalau dihitung harinya puasanya, tapi pun tidak penuh sampai 1 bulan. Jelas nggak nih?
Ya, paham ya? Kemudian syarat yang harus ditegakkan sebelum orang itu melakukan puasa, mengamalkan. Syaratnya, ya. Yang pertama tentu orang itu harus Islam, karena ada ya ayyuhalladzina aman yang diseru orang-orang yang beriman. Sudah pasti maka orang yang tidak Islam biarpun dia ikut puasa, ikut tarawih akan sia-sia, tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah. Ya. Yang kedua adalah balik. Sudah balik. Ya, sudah balik. Yaitu balik itu jika seorang lelaki atau perempuan mimpi basah atau wanita mulai datang haid atau munculnya atau tumbuhnya bulu kemaluan. Itu batasan balik. Itu syaratnya. Kemudian juga adalah berakal. Kalau orang gila, orang pingsan, orang stres, sindrom, ya nggak kena kewajiban itu, nggak kena. Tidak wajib dia. Nih, berakal. Karena beban syariat itu dikenai beban kepada orang yang berakal. Karena orang yang berakal dia mengerjakan berdasarkan kesadarannya. Kalau orang gila ikut puasa kali nggak ada niatnya. Sama seperti dia ikut sholat tapi nggak niatnya. Kadang-kadang nanti nengok sana, nengok sini, terjalan gitu. Namanya orang stres. Saya dulu pernah skizofrenia paranoid waktu usia 17. Cuman sekarang udah sembuh. Terus wajib puasa? Apanya? Enggak. Kalau ketika masa kita kena penyakit itu, maka akal kita lagi lemah atau bermasalah, tidak ada kewajiban puasa. Yang kena wajib puasa jika orang itu tadi karena sakit. Karena ketika dia kena wajib itu yang tidak berakal, dia tidak terkena syarat-syaratnya, tidak terpenuhi, maka tidak ada kewajiban. Orang pingsan bertahun-tahun koma. Kan ada orang koma bertahun-tahun. 20 tahun tiba-tiba bangun. Apakah dia wajib? Enggak wajib mengqadha puasanya. Orang dia dalam kondisi pingsan bagaimana? Beda kalau orang sakit biasa. Dia sakit karena sebab tertentu tapi diharapkan kesembuhannya. Maka ini yang kena. Atau dia lagi safar, dia sudah kena beban puasa tapi dia bersafar, ya kan? Maka itu yang harus qadha puasanya. Tapi kalau orang yang dari syaratnya tidak terpenuhi, akalnya tertutup karena sebab penyakit, ya sebab pikiran stres, sebab masalah kehidupan, maka tidak ada qadha baginya meskipun setelahnya dia sadar. Gitu, Pak. Tentu saja dia perbanyak aja puasa-puasa sunnah untuk menutupi dosa-dosanya. Tapi tidak ada kewajiban qadha-nya. Karena ketika terkena kewajiban puasa dia dalam keadaan tidak berakal. Sama seperti orang gila. Setelah sadar, jadi seperti kita membebankan sesuatu. Kamu sudah sadar, 10 tahun kamu stres, wajib bayar puasanya. Ini beban berat. Beda dengan orang yang malas puasa. Ini baru dikatakan. Udah bisa puasa, nggak mau puasa. Ini nggak boleh, harus dia bayar. Gitu, Mas. Ya. Itu syarat yang ketiga, berakal. Ya kan? Syarat berikutnya adalah orang mukim. Yaitu orang yang bertempat tinggal, tidak dalam keadaan safar atau bepergian. Gitu. Kalau dia mukim, maka wajib padanya berpuasa bulan Ramadan. Tapi kalau dia safar, diberi pilihan. Boleh dia berpuasa, kalau dia kuat, boleh juga dia batalkan. Dilihat kondisinya di lapangannya. Ya, kalau dia kuat, dia puasa. Kalau nggak kuat, batalkan. Tapi tidak berdosa. Tapi dia wajib mengqadha puasanya. Itu lain lagi. Berarti dia nanti ada pembahasan tersendiri. Ya, ini kaitan dengan qadha.
Ya, kalau dalam puasa nanti ada fidyah, ada qadha, tapi para ulama menyepakati bayar qadha dulu, ganti dengan puasa. Nanti pada pembahasan fidyah ada orang-orang tertentu seperti orang yang sudah sangat tua, yang sudah tidak bisa lagi berpuasa. Itu nanti masuk pada perkara-perkara orang-orang yang dibolehkan dia tidak berpuasa, siapa saja. Itu perkara-perkara yang dibolehkan orang tidak berpuasa meskipun di bulan Ramadan. Di antaranya tadi yang kita bahas ini sekarang seperti orang safar, sedang berjalan-jalan, sedang bepergian, gitu ya. Jelas ini? Safar ini kalau aja ya, ada preman yang berbudaya ini sudah 10 tahun nggak puasa gitu, itu laku kodok juga. Iya, qadha, wajib qadha baginya. Iya, karena dia mendapati dalam keadaan berakal, punya kekuatan fisik kan gitu, tapi nggak mau puasa, wajib dia. Lalu buat dia yang sekarang dia harus ada, tapi kalau segitu tadi nggak jadi, tobat minimal tetap menggerakkan dan sebagainya. Ada keringan yang dia misalkan. Nggak boleh, tetap dia bayar qadha, iya. Bayar qadha tetap. Kenapa? Karena dia dalam terkena kewajiban itu dalam keadaan sehat, punya kekuatan, tapi dia tinggalkan. Maka dia wajib. Ini seperti yang kita bahas dahulu tentang orang yang meninggalkan salat wajib. Kan udah pernah kita bahas nih. Kalau orang meninggalkan 10 tahun salat 5 waktu, 10 tahun dia tinggalkan nggak salat. Bukan karena mengingkari kewajiban. Kalau mengingkari kewajiban, kufur, keluar dari Islam. Kalau dia katakan salat nggak wajib menurut saya, sudah kafir. Itu seluruh ulama sepakat begini. Ya, tapi dia mengingkari salatnya maksudnya saya malas doang. Udah salatnya nggak salat bertahun-tahun, malas. Dia tahu itu wajib tapi dia malas, sama seperti puasa. Maka 4 mazhab berpendapat wajib dia qadha salatnya. Apalagi puasa yang bisa kita hitung cuma 30 hari, ya kan? Terus salat tuh gimana? Sehari 5 kali. Itu 4 mazhab sepakat. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad sepakat wajib dia mengqadha, membayar hutangnya kepada Allah. Itu dianggap hutang, wajib dibayar. Ente kira-kira kalau punya hutang, yang berhutang bilang ikhlasin aja Pak. Hutangnya 1 miliar. Nah, ikhlasin aja Pak ya. Nggak bakalan terima lah, nggak mungkin. Enak aja gitu. Selama KTP-nya nempel Islam. Itu logikanya seperti itu. Maka hutang kepada Allah lebih layak lagi ditunaikan, dipenuhi gitu, dibayar. Hutang sesama manusia aja wajib dibayar kan gitu, apalagi hutang kepada Allah. Tentu ini dalam perkara-perkara ibadah yang wajib. Ya, ingat ya, ini dalam perkara ibadah-ibadah yang wajib. Kalau ibadah sunnah ya nggak ada qadha, nggak ada hutang, gitu. Jelas nggak nih? Ya, paham ya? Kemudian syarat yang berikutnya adalah al-qudrah al-shaum, yaitu orang itu punya kemampuan. Orang itu punya kemampuan, yaitu sehat badannya, maksudnya gitu. Bukan dalam kondisi sakit, bukan dalam orang yang sudah sangat tua. Maka ketika terjatuh atau terkena kewajiban puasa, dia dalam keadaan sehat, dia tidak berpuasa, maka berdosa. Tapi kalau dia tidak dalam keadaan sehat, sakit, nah baru dirinci. Ya. Kondisi-kondisi orang yang dibolehkan dia tidak berpuasa, yang pertama karena sakit, tentu sakitnya bukan flu dong, gitu, tapi sakit yang bisa memberatkan dia kalau dia berpuasa. Orang kena kanker atau kena asam lambung yang akut, tau nggak bisa nggak kena air, dia harus minum. Ini ya, ini yang pertama, orang yang dibolehkan dia tidak berpuasa sakit. Ya kan? Yang kedua, nah sakit ini nanti dirinci. Ada 2. Jika sakitnya bisa disembuhkan,
maka dia wajib qadha puasanya. Jika dia sakitnya sakit menahun, yaitu sakit yang nggak bisa disembuh, sudah divonis orang, kamu kena kanker stadium 4 akhir gitu. Artinya selamanya kena. Orang cuci darah, ya kan? Maka bagi yang seperti ini dia cukup bayar fidyah. Gitu. Paham ya? Bagi yang seperti ini dia cukup bayar fidyah. Gitu. Tapi kalau orang yang sakitnya masih bisa diharap kesembuhan, ya, sakit-sakit biasa, misalnya lagi panas tinggi, gitu ya, mungkin dia diopname berapa hari, gitu, tapi setelah itu sehat lagi, yang gitu, maka dia cuman wajib qadha puasanya, nggak boleh bayar fidyah. Tapi kalau orang yang sakitnya menahun, yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, sudah divonis dokter gitu, bahasanya sudah tinggal sepekan lagi ente mati nih gitu, artinya sudah nggak ada harapan, maka tidak wajib dia puasa. Apa solusinya? Bayar qadha, bayar fidyah. Bayar fidyah satu hari apa? Satu orang fakir miskin, ukurannya satu orang fakir miskin, bayar fidyah itu. Kalau dia batal sehari, dia boleh kumpulkan, misalnya orang ini divonis sakit menahun gitu ya, maka dia boleh gabungkan bayar fidyah 30 orang, dia beli nasi kotak lah, nasi padang 30 bungkus gitu, bagi fakir miskin, selesai fidyahnya. Atau dia nggak punya duit, ya udah sehari aja beli nasi kotak buat satu orang, kasih satu, ya kan? Begitu caranya. Dua-duanya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kebanyakan orang langsung jadikan satu, jadi nggak pusing lagi. Gitu. Ya. Kemudian juga yang dibolehkan orang tidak berpuasa adalah tadi orang tua atau nenek, ya orang sudah pikun, udah tua ya, dia nggak kuat lagi untuk berjalan, mungkin sudah tertatih-tatih, maka yang seperti ini pun bayar fidyah, nggak wajib puasa, nggak boleh qadha bahkan, gitu, ya. Kemudian juga yang dibolehkan orang tidak berpuasa seperti wanita hamil dan wanita yang lagi menyusui bayinya. Nah, para ulama terkait dengan wanita hamil dan yang menyusui, para ulama berselisih pendapat. Berselisih pendapat para ulama. Karena ini uzur yang bisa saja hilang. Nggak selamanya orang seumur hidupnya netek mulu kan nyusuin, kan enggak. Juga nggak selamanya orang hamil mulu tiap tahun. Tapi bisa aja nggak hamil mulu tiap tahun. Gitu. Dibahas oleh para ulama. Sebagian ulama berpendapat wajib baginya qadha ketika dia sudah selesai dari menyusui atau dari kehamilannya. Gitu. Wajib dia qadha. Sebagian lagi ulama berpendapat, dan ini pendapat yang lebih kuat karena difatwakan oleh sahabat-sahabat Nabi, di antaranya Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas, cukup bagi dia, yaitu bagi wanita yang hamil dan menyusui, bayar fidyah. Jadi dia disamakan seperti orang tua. Gitu. Pendapat ulama Syafi'iyah digabung dua, dia bayar fidyah juga qadha puasa. Kan lebih berat itu. Gitu. Ya, tapi ini perselisihan para ulama, tapi pendapat yang paling kuat adalah pendapatnya para sahabat tadi yang diwakili oleh Abdullah bin Mas'ud kalau tidak salah, atau Abdullah bin Abbas, yaitu cukup baginya membayar fidyah. Cukup baginya membayar fidyah. Jelas ini? Ya. Dia larinya kemana dia? Istita'ah, kemampuan. Berarti orang-orang ini nggak mampu, kan gitu.
Yang nggak mampu ini tadi ada sebab-sebabnya, karena dia safar, karena dia sakit. Nanti dirinci. Ada sakit yang bisa sembuh, ada sakit yang menanggung. Gitu. Penyebabnya nanti sebab-sebabnya juga karena orang itu tua, sudah pikun. Kalau udah pikun nggak ada kewajiban karena hilang akalnya. Tapi dia bayar fidyah. Yang bayarkan tentu keluarganya. Paham ya? Jadi orang udah pikun, dia cukup bayar fidyah. Gak boleh qadha. Gitu. Termasuk juga ibu hamil dan menyusui. Jelas kan ini? Syarat yang berikutnya adalah suci. Suci dari khusus untuk perempuan ya, suci dari haid dan nifas. Seorang lelaki jika dia mendapati waktu subuh dalam keadaan junub, puasanya sah nggak? Sah puasanya. Seorang lelaki mimpi basah, habis sholat subuh misalnya, bisa nggak orang mimpi basah? Bisa. Ya, tiba-tiba basah, mimpi basah. Apakah puasanya batal? Tidak, puasanya nggak batal. Dia tetap sah puasanya. Kenapa? Karena mimpinya bukan atas kehendak dia. Beda kalau dia menghayal. Masuk kamar mandi, menghayal. Ini nggak boleh. Batal puasanya. Karena dia menghayalkan. Gitu. Apalagi kalau nonton video lagi. Video-video porno. Ini lebih parah lagi. Hilang pahala puasanya. Gitu. Paham ya? Jadi dia di antara syaratnya adalah suci kalau untuk perempuannya dari haid dan nifas. Kalau bagi laki-laki, biarpun dia junub, dia tetap puasa. Misalnya dia habis hubungan dengan istrinya, terlewat waktu subuh, lewat, masih junub. Maka dia tinggal mandi saja, lanjutkan puasanya. Begitu. Iya loh. Kan untuk menghilangkan hadas besarnya. Jelas ya? Ada pertanyaan sampai sini? Ini kayaknya panjang. Jadi kita bahas dari sisi syarat-syaratnya dulu. Ya. Syarat-syaratnya dulu. Gitu. Ya. Yang terakhir tadi syaratnya apa? Menghadirkan niat pada malam hari. Menghadirkan niat pada malam hari. Itu yang membedakan puasa wajib dengan puasa sunnah. Ya, timbul pertanyaan. Ya. Puasa bulan Ramadan itu kan 30 hari. Apakah setiap hari kita harus mengulang niat? Atau cukup di awal puasa aja? Gimana? Ini langsung fatwanya Pak Jala setiap hari. Ya. Di sini dibahas, ya. Para ulama berselisih pendapat tentang mensyaratkan tajdidun niyah, yaitu mensyaratkan memperbaharui niat pada setiap malamnya. Para ulama berselisih pendapat. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, yushtaratu tajdidun niyah di kulli yaumin min Ramadan, disyaratkan dia untuk memperbaharui niat pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan ini pendapatnya jumhur. Pendapat jumhur berarti biasanya Malikiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah. Gitu. Malikiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah. Pendapat jumhur. Makanya kalau pada mazhab kita Syafi'iyah, kita selalu mengulang-ulang kan gitu. Ya, melafadzkan, menghadirkan niat nawaitu sama gitu, ulang. Maksudnya apa? Tajdidun niyah, selalu memperbarui niat kita. Sedangkan pendapatnya yang lain tidak, dia cukup di awal hari pertama puasa dia bilang begini, saya niat puasa Ramadan selama 30 hari. Udah selesai. Gitu. Itu pendapat
sebagian kecil dari para ulama ahlu sunnah. Jelas ya? Ada pertanyaan? Kalau kategori orang tua yang bisa membayar fidyah itu di umur berapa ya? Kalau dia berpuasa akan mendatangkan mudarat pada dirinya, maka ketika itulah sudah nggak sanggup puasa. Ya berarti kan ini sifatnya bukannya umum ya, ini kembali kepada individu masing-masing. Ada yang udah 100 tahun juga kuat puasa, ya kan? Ada yang 60 tahun udah nggak kuat, ya kan? Beda-beda kekuatan orang. Gitu. Maka kita lihat realitanya. Kalau dia punya kekuatan untuk berpuasa, akalnya masih nyambung, misalnya nggak pikun gitu ya. Beda kan orang udah usia, dia sehat tapi pikun. Nah ini nggak wajib puasa karena akalnya udah nggak ada kan gitu. Sehat fisiknya, makan kuat gitu kan. Tapi pikun, maka nggak wajib puasa, bayar fidyah yang seperti ini. Gitu. Ya, dilihat kondisinya Pak Jami. Iya, karena beda-beda. Tapi patokannya jika dia berpuasa mendatangkan kemudaratan pada dirinya, pada tubuhnya, maka ketika itu sudah nggak boleh puasa. Gitu. Terpenuhi syaratnya. Iya. Ada lagi? Tapi kalau misalnya yang ini Ustaz, yang tadi yang untuk niat bulan puasa wajib, itu kalau semisal kita buat jaga-jaga langsung 30 hari itu bisa. Nah ini kan tadi para ulama berselisih pendapat. Ya. Kenapa pendapatnya jumhur lebih kuat? Apa? Kalau menurut Anda pendapat jumhur karena ada hadis tadi riwayat sahih man lam yubayyitin niyyata qabla al-fajri fala siyam lahu. Yang tadi kita bahas awal. Barang siapa yang tidak yubayyin itu menjelaskan niatnya pada malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Maka dari hadis ini kita bisa ambil setiap hari hendaklah dia memperbaharui niat. Adapun pendapat yang kedua, maka dia tidak mensyaratkan tajdid niatnya. Maksudnya dia tidak syaratkan. Nggak harus pulang setiap hari. Gitu. Tapi umumnya orang dalam prakteknya nih biasanya biasanya 10 hari terakhir ya orang sudah nggak pikirkan niat lagi, sudah menjalani ibadah saja gitu. Umumnya seperti itu. Maka yang seperti ini tentu tidak berdosa, tidak batal juga puasanya, tidak batal juga puasa. Gitu. Bisa kan ya? Sah. Langsung niat gitu gitu. Iya, sah. Tapi harus komitmen, jangan pelin-pelan gitu. Kecuali ada mudarat ini tiba-tiba sakit. Nah, itu dibahas ketika orang berniat yang ambil pendapat kedua, dia berpuasa di awalnya saja, gitu ya. Perhatikan di awal puasa, tiba-tiba hari ke-10 jatuh sakit dia, kan keputus niatnya nih, ya kan? Maka ketika dia sehat lagi 2-3 hari, dia niat pulang lagi dan lanjutin, paham gak? Kalau dia mengambil pendapat yang kedua, yang dia cukupkan niat di awal puasa Ramadan. Ngerti nggak nih? Orang mengambil pendapat kedua, dia berpuasa di bulan Ramadan, niatnya dari awal hari pertama puasa. Saya niat puasa 30 hari. Tiba-tiba hari kelima jatuh sakit, tepar. Di opname mungkin seminggu lah, ya kan gitu. Kan nggak puasa otomatis kan. Maka ketika seminggu masuk mungkin sudah hari ke pertengahan bulan Ramadan, maka dia mulai niat lagi dari mulai sehatnya lagi. Begitu caranya. Nggak boleh cukup dari ngambil niat yang pertamanya. Kenapa? Karena sudah terputus tadi niatnya. Paham ya? Harus niat dari yang pertama. Tapi kalau ngambil pendapat jumhur ya selesai, gampang ya, sehatnya niat lagi tiap malamnya gitu. Ya. Jelas ya? Lebih bagus berarti kalau semisal niat pertama langsung 30 hari, ntar ini diulang-ulang tiap hari niat, itu lebih bagus lagi. Ya kan tadi pendapat jumhur lebih bagus.
ya, termasuk ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanafi, yaitu memperbarui niat di malam hari. Gitu. Tapi tadi kalau ulama Syafi'iyah, sebenarnya ulama Syafi'i itu tidak mempersyaratkan barang-barang habis tarawih, tidak, maksudnya hendaklah seseorang itu menghadirkan niat pada malam. Ketika dia sedetik aja hadir, sudah cukup gitu. Meskipun nanti dia tidur kebablasan misalnya. Paham gak nih? Meskipun dia tidur kebablasan, bangun-bangun sudah azan, bahkan udah lewat sholat subuh misalnya. Tapi dia sudah berniat dalam hatinya, gitu ya, maka puasanya sah. Ya, yang nggak boleh tadi dia tidak menghadirkan niat sama sekali ketika malam hari, atau dia ragu, besok saya puasa nggak ya, sampai waktu fajar, sampai tertidur dalam keadaan keraguan. Ketika dia bangun, maka nggak sah puasa wajibnya, karena dia menutup malam itu dengan keraguan, tidak menetapkan niat. Paham nggak nih Pak? Maka harus dihadirkan niat, maksudnya dia benar-benar berniat untuk puasa wajib besoknya, meskipun nggak sahur karena kesiangan, ya kan? Karena ketiduran, gitu. Karena hukum sahur kan hanya sunnah, yang wajibnya ini adalah niatnya, gitu. Cukup ya, nanti kita sambung lagi lah, karena ini pembahasan agak panjang, ya, bertahap, agak panjang. Nanti kita bahas perkara-perkara yang membatalkan puasa, perkara-perkara yang menghapus pahala puasa, perkara-perkara yang mengurangi pahala. Ini ada 3 nih. Ini panjang lagi pembahasannya. Ya, baru kita masuk hari ini terkait dengan rukun dan syarat puasa. Ada pertanyaan? Cukup ya? Ngerti kan apa yang saya sampaikan? Saya tidak bawakan terlalu banyak dalil-dalil. Kadang kita lihat waktu nggak cukup. Yang penting bapak-bapak bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Itu yang paling penting. Faham dulu. Kadang-kadang orang dibawakan dalil berbagai macam, nggak nangkap. Ulang lagi. Ya, ini penting karena saya menyampaikan kepada kalangan-kalangan. Kalau pada orang-orang tertentu lain mungkin kita. Tapi kalau pada orang-orang awam, kadang-kadang kalau diberikan dalil agak berat buat mereka. Bukannya nggak boleh harus berdalil, tapi mereka kebanyakan aplikatif, maksudnya langsung pengamalan. Amalnya gimana sih? Nih begini, udah. Nah, itu simple pola pikirnya. Yang ingat diterapkan, jangan Betul. sampai besok lupa ini. Itu sederhana. Kesimpulannya apa jadi hari ini kita bahas? Apa tadi? Rukun, niat, sama menahan dari perkara-perkara yang membatalkan. Baru syarat-syaratnya muslim, balik, berakal, gitu kan, sehat, mukim, gitu ya. Gitu. Kemudian suci dari haid dan nifas kalau bagi perempuan, kan gitu. Kemudian apa lagi? Menghadirkan niat pada malam harinya. Gitu. Ada berapa tuh? Ada tuh 6 apa 7? Ya. Mukimnya belum mukimnya. Mukim. Dia nggak pergi safar. Terlewat satu. Mukim. Karena kewajiban puasa itu berlaku bagi orang yang mukim. Kalau safar diberi pilihan. Tadi kan saya sudah disampaikan, ya kan? Kalau safar diberi pilihan, boleh berpuasa, boleh juga tidak. Pergi dulu deh. Ya nggak apa-apa, yang penting dia siap qada puasanya, begitu. Ya, Pergi tapi mungkin ya. cukup ya. Insyaallah kita sambung lagi. Kita lanjut nanti pada sunnah-sunnah puasa, pembatal-pembatalnya. Ya, insyaallah taala kita tutup subhanaka Allahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.